Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama kita bertiga bersama Mbak Kim, saya, sama Mbak Nopita, yes. dan sama saya di WTK Channel. Nggak tanya Mbak. Kan perkenalan ya Mbak. Iya. Ini kita di sini nggak mau bikin konten atau review kayak seperti biasanya ya Mbak. Iya. Kita di sini mau apa Mbak? Mau cerita Sharing ya. Sharing tentang paranormal experience yang kita alami. Nah, betul Mbak Nopita. Apa kalau lebih tepatnya tuh cerita horor. Cerita ya, Mbak? horor. Tapi ini kita ceritanya itu nggak bisa malam. Soalnya kan kita rumahnya itu jauh-jauh. Kecuali kalau kita pas di kos atau main, kita bisa buatnya malam. Ini base campnya di mana Mbak? Di rumahnya Mbak Kim. Ini nanti kita ceritanya sambil ditemenin apa ini? sosis. Ke kamera Mbak. Deketin Mbak. Banyak banget ya. Fokusnya ke mukanya Mbak nanti, nggak ke sosisnya. Nih Mbak. Baik. Sebelum kita cerita mau tuangin sausnya terlebih dahulu. Ayo Mbak, aku yang ngulangin ya Mbak. Mbak Nopita mayones juga nggak apa-apa. Sini Mbak, agak ke kamera ya Mbak, biar tahu pemirsanya tuh guys. Kita tuh mukbang sosisnya. Mukbang ya Mbak, iya. bukan mukbang. Oh mukbang ya Mbak ya. Mukbang itu kepala kalau pusing. Ini banyak apa sedikit Mbak? Banyak nggak apa-apa. Tuh, ini beneran sosis ya guys, bukan KW. Maaf ya guys kalau kameranya itu ngeblur. Kita tuh pakai seadanya lah. Ini terus kita kasih apa Mbak? Mayones ya Mbak. Dadah kebanyakan. Enak nih. Udah Mbak. Udah ya. Terus Oke, sebelum cemilannya udah jadi. Cemilannya udah jadi. Terus kita mulai cerita. Tapi kita udah cuci tangan ya Iya, guys. cuci tangan. Dan ini kita juga sedia tisu. Ini ada hand sanitizer. Semprot. Kena Kena sosis. Asa hand sanitizer sosisnya nanti. Ini rekomendasi dari Mbak Nopita ini. Cerita apa Mbak tadi Mbak? Cerita horor ya. Sekarang Cerita kan lagi horor. viral cerita-cerita horor. Dan Mbak ditaruh lagi. Pengalaman cerita horor dari siapa dulu? Ini kan ceritanya kita berdua yang iya. ngalamin Berdua ya. ini. Aku sama Ya, Nopita, ini tuh ceritanya iya. berdua dari Mbak Nopita sama Mbak Kim. Jadi tuh nanti kita mau sedikit mendengarkan atau sharing gimana mereka bercerita. Jadi aku nggak mau motong apa? Nggak mau motong apa Mbak? Motong pembicaraan, Motong cerita yang akan motong kita ceritakan. Jadi kita persilakan dulu untuk Mbak siapa dulu? Mbak. Baik, langsung saja kita tanya ya pada Mbak Nopita sama Mbak Kim. Nanti siapa yang menjawab terserah mereka berdua. Jadi ya pertama kali itu kayak gimana Mbak? Awal mula ceritanya itu loh. Dulu kita itu kan kita ngekos ya Mbak ya. Kita pertamanya itu di Bentar, asrama. bentar. Sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillah dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar apa setan-setan di sampingnya bisa pergi ya guys. Termasuk kalian. Setan di tengah wi. Udah, ayo guys kita mulai mendengarkan. Kan pertama kali kita tuh Kita- asrama ya Mbak. Kita itu masuk ke perguruan masuk ke keperawatan kan diwajibkan disuruh ke asrama. Enggak diwajibkan sih suruh asrama. Pertama kali kita kan asrama. Terus Di asrama tuh 1 bulan kayaknya Mbak. Habis itu kan emang kan kamar mandinya tuh kan jauh, jadi kita nggak betah, kita berdua nggak kita betah. memutuskan untuk kos kan emang nggak wajib asrama. Bentar. Itu kejadiannya itu sekitar 1 tahun yang 1 lalu. tahun yang lalu. jadi ini kejadiannya itu 1 tahun yang lalu ya guys. Iya. Sekitar tahun 2020-an. Iya, Awal 2020. Nah gitu kita tuh ngekos ya Mbak ya. Kita pertamanya kan kita baru pertama kali ngekos di daerah itu. Terus kita dicarikan kos-kosannya oleh itu Bapak lah ya kenal kan dicarikan. tukang angkot ya Mbak. Iya. Bentar, tukang angkot di mana itu Mbak maksudnya? Tukang angkot langganan kalau biasanya kan di Nah, asrama. di depan asrama. Iya. Keperawatan itu ya Mbak
perawat lah intinya ya. Terus inisialnya Om S ya. Oh, kan habis itu kan udah aku diituin apa, ini ada kos-kosan masih baru, Masih dan baru, harganya bagus, harganya murah. Kan kita satu kamarnya kan berdua ya Mbak, itu Heeh. kamar mandi itu dalam. Ya udah. sebagai mahasiswa yang duitnya pas-pasan, kita Hmm. tertarik ya. Ya enggak sih, emang semua mahasiswa kan carinya yang harganya yang murah gitu ya, Mbak. Fasilitasnya Mewah. Iya, gak mewah tapi Ya, lengkap gitu. habis itu kan udah kita pindahan ya Mbak dari asrama. Hmm. Terus kita dijemput sama Om yang nyariin kos-kosan S itu iya. tadi, Om S Habis itu kita berempat ya Mbak ya. berempat Tapi sama teman saya kita aku satu lagi. kamar sama Mbak Novita. Oh jadi itu sebentar guys, Mbak Novita sama Mbak Kim itu ternyata itu mengalami cerita horor itu juga Bersama. satu kamar gitu Iya. ya. Satu kamar, satu kos-kosan. kan waktu itu udah ya Mbak, udah boyongan ke sana. Pas Boyongan? ya intinya iya, udah intinya pindah. boyongan. Pindah boyongan. Kalau di sini boyongan ya guys, orang Blora, aksennya orang Blora boyongan. Terus Nah, Mbak, habis itu kita udah pindahnya Mbak dari asrama itu Ke asrama ke perawat kos-kosan. iya langsung ke kos-kosan. It- Habis itu kita tuh malamnya tuh emang ngerasa Mbak, itu kan emang kan depannya lapangan ya Mbak. depannya kayak sawah-sawah, terus lapangan. belakangnya itu kayak Emang- kebun kosong, kebun pisang kebun. gitu. Terus Emang itu bener-bener kos-kosannya tuh masih itu Mbak, masih baru, belum ada yang nempatin. Kan emang tempatnya bersih. Ya bersih, bagus. bersih. Aku kira kan juga enak ya enak Mbak. aja Ya. gitu kan. Nggak taunya Pas habis malam itu panas itu banget. belum terasa. Pas malamnya tuh Mbak Novita tuh enggak sih, semua kita kan sholat ya Mbak ya. Emang kan itu kita, berempat ya, Mbak? Iya, Itu berempat. belum kejadiannya kan belum sampai itu. enggak, kita tuh pertama kali ya Mbak, kita tuh sholat. Habis sholat tuh ngerasa habis sholat tuh Panas panas, banget. Panas terus Terus Kayak kan pada aku ngaji ya Mbak Ngaji, ya. aku ngajiin ya Mbak. Terus habis ngaji kok Malah anginnya tambah panas. panas banget kayak gitu Mbak. Kayak Terus- panas banget. Panasnya itu gak wajar. Emang kan perumahan ya Mbak, agak sepi gitu ya kan, kita mikirnya nggak apa-apalah. mungkin hal biasa gitu ya Mbak ya. Habis Lanjut. itu kita ngapain Mbak? Kita terus kan kepanasan ya, kita keluar. Di luar kan sejuk, ada angin-anginnya. terus sinyal tapi anehnya di situ tuh sinyalnya juga nggak ada Mbak kalau di dalam Oh, rumah ya. itu emangnya masih di sekitar kan di mana Mbak? Di Kosnya deket tuh? kampus Di deket sih. kampus. Iya. Kampusnya di Sekitar itu 5 ya. menit dari kampus ya. Pokoknya Mbak? ada lah, kita nggak sebutin itu di Iya, mana. intinya kita di kesehatan ya Mbak ya. Iya. Ya itu habis itu kita itu ya Mbak, kan kalau itu kuliahnya kan Senin sampai Jumat ya Mbak. Jumat. Jadi kita tuh kalau Sabtu Minggu pulang. Pulang, Nah, balik. habis itu kan aku kan baliknya kita Minggu sore ya Mbak. Kan Enggak. takutnya Iya, kalau takutnya Senin kan nanti terlambat gitu. Habis itu kita kan ngerasa udah 1 minggu ya Mbak di situ. Udah 1 minggu itu kan Kayak kan kejadiannya habis juga iya, kita tuh beli makan ya Mbak. Waktu pertama kali kita tuh beli makan, terus ditanya sama ibu-ibu Ibu-ibu. warga sana, Iya. apa Mbak, nggak takut iya, gitu. gitu. Mbak kos di mana? Pas Itu di situ loh, loh. kos depannya lapangan. Kita potong sebentar, itu Mm-mm. kenapa bisa itu kan berarti warga atau Iya. desa sana yang berasumsi tanya kepada Mbak Novita sama Mbak Kan Kim, kita baru pertama awal kan. cerita awalnya tanyanya itu ketemu di mana? Kan kita Kita mau cari Mau makan. cari makan Terus terus sama laundry baju ya Mbak. Emang kita nggak nyuci. Nggak nyuci ya? Iya. Malas ya banyak guys. Terus kita tanya, Mbak itu kos di mana? Samping aku terus jawab sampingnya Pak Pak B. gitu. Depannya lapangan. Depannya lapangan Oh. gitu. Terus mbak-mbaknya kok gini bilangnya Mbak, kok berani banget sih kos di sana? Emang kenapa Mbak? Kita kan nggak Ya, tahu ya langsung Mbak ya. kaget ya? Emang kenapa? Udah berapa hari di sana? Udah Udah 1 seminggu. minggu. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Buktinya nggak apa-apa ya Mbak ya. Nggak apa-apa, itu tapi nggak apa-apa karena belum Iya. aku belum udah terjadi. ngerasa, tapi yang Iya, ketiga emang udah ini ngerasa. belum ada makhluk Belum. astral. Ya seperti inilah. Ya emang udah ada rasa, rasa, tapi masih uh-uh, nggak masih ekstrim gitu. Pikiran kita masih positif aja lah ya. Mungkin belum betah kita jadi nggak Penyesuaian nyaman tempat ya. juga bisa. Habis itu keesokan harinya lagi ya Mbak ya. Kita beli makan di tempat yang berbeda. Oh, Ditanya gitu lagi. Sama pertanyaannya. Iya. Kok Mbak, berani? gimana? Ngono. Jadi pertanyaan itu gini guys, dari ceritanya Mbak Kim sama Novita. Mm-mm. Warga sana itu udah apa Mbak? Udah tahu Udah tahu kalau tempatnya itu emang berbahaya.
berbahaya. Oh, Enggak berbahaya, iya. angker agak Iya. Ya simpul. serem lah, Heeh. emang kan tempatnya sepi jadi nggak kaget juga sih mbak kalau Oke, ada langsung kayak gitu. kita lanjutin yang tadi Heeh. ke warung kedua ya ini Ya, ya. ini cerita dari Mbak Kim dulu ya, nanti aku. Oh ya, dari Mbak Kim dulu. Oh, iya. Yang dirasakan Mbak Kim. yang dirasakan Mbak Kim. Oh, Gimana, kan ke warung kedua ya mbak, kan mbak kosnya di mana, oh terus ibunya tuh cerita kayak gini, yang warung kedua tuh, mbak waktu itu ada kejadian loh mbak. Kejadian apa bu? Waktu dibangunnya kos itu loh, pas maghrib kan tukangnya lembur. Habis itu tuh ada yang itu mbak, ada cewek rambutnya panjang, bajunya putih kayak gitu mbak. Terus aku kan ya takut aja mbak. Tapi dari warung kedua ini udah mulai muncul rasa iya, bener ini pasti iya, pasti. karena aku itu ya mbak, karena kan malam-malam Mm-mm. aku mau kencing itu kayak denger suara orang itu apa mbak, kalau di sini Tapen ya, tapen beras ya, Tapen mbak, ya. beras. Oh, itu emang posisinya di samping apa? Enggak ada rumah. Itu Ada. ada tapi juga kosong. Ada, tapi rumah masa tapen beras Iya, jam maksudnya tuh jam 12 mau jam 1 masa ada yang tapen beras ya? Iya, emang kita tuh posisinya kosnya kan di sini kos, Mm. depannya lapangannya tuh kosong, sampingnya kosong, sini tuh ada rumah, tapi yang nempatin tuh emang agak jauh gitu mbak. jadi itu rumahnya udah kan disimpulkan kalau itu udah angker. Iya, tanda-tandanya Ya, udah mau muncul udah ya. mau muncul. Kan emang kita nggak mikirnya nggak gimana ya mbak, positif aja lah ya. Tak kirain tapen beras itu Iya, kalau di sini tuh kayak napen beras gitu loh. Kalau di guys. Jawa itu kalau sebelum dimasak itu ditapen. ditapen, diayak lah. diayak kayak Sambil gitu. goyang. Itu jam 12 malam ya mbak. Terus ke hari ke-8 ya mbak ya, ke-8 hari itu aku denger lagi mbak, pas malam-malam tuh ada yang lari-lari ya Mbak? lari-lari di tangga mbak. Emang kosan kita tuh kalau jemur, Tangganya ke mau nyuci atas. tuh ke atas, kayak terus gitu. ke atas itu tangganya terbuat dari sem, kalau ada yang naik gitu kan Kedengeran. kedengeran kan, Heeh. tak-tak gitu. Iya, itu aku terus tanya sama Novita kayak gini. Novita. Heeh. Itu kan sekamar ya. Iya, kamu denger nggak? Katanya nggak denger kan, emang kan kalau kayak gitu kan yang Hanya orang tertentu yang bisa Terus tahu. Terus ada lagi ya Mbak, hari masa ke-9 ya mbak. masa Sembilan. radionya Terus ada yang hidup cerita sendiri lagi, ya? ibu-ibu, masa mbak berani di situ? Itu kan kemarin mbak, padahal belum ada listrik loh mbak, pas waktu dibangun itu radionya kayak nyala sendiri. Itu orangnya yang apa mbak, tukang lah ya. Iya. Itu pada kabur mbak, Kabur. pada cowok-cowok pada semua. cowok-cowok masa kabur. Udah takut udah sampai Iya. merinding ini guys Iya. ceritanya. Karena Terus itu pengalaman banget ya mbak. Terus pas hari ke-9 hari kita di situ, oh Mbak apa dilanjut Mbak Novita? kita iya. Cerita. Ini pengalaman aku ya, pertama kos itu emang kayak rasa nggak enak, panas gitu kan. Aku doain ya, aku Oh, ini baca sambil Quran, makan ya, Mbak? Nggak apa-apa. baca sambil sholat gitu ya, tapi kok kayak ngerasa panas gitu. Terus hari kedua aku di situ itu kan aku ditinggal ya Mbak, ditinggal Mbak aku Im. cari makan sama Hmm. teman-teman. Aku di kos sendirian kan, nyapu-nyapu. Hmm. Terus di bagian kayak ruang tunggu ada kan, kos-kosan itu ada ruang tunggunya. Itu di bagian ruang tunggu kayak ada apa ya, bayangan besar kayak duduk ya mbak. ya kayak genderuwo ya. Aku juga tahu itu genderuwo apa nggak tahu, tapi Intinya besar ya mbak. bayangan dulu besar ya? hitam gitu, tapi nggak tahu genderuwo apa tapi kan kita sebagai perempuan ya takut Takut ya. lah. Takut, aku lari keluar. Terus yang kita tuh pas pertama itu sholat ya mbak. itu yang yang bener-bener hari ke-9 itu dia menampakkan diri. nampakkan diri. Itu waktu menampakkan diri tuh Pas bener-bener maghrib, Mbak. kelihatan. enggak maghrib Mbak, ini kan aku nganu sholat isya ya, sholat isya iya. jam 9 Jam itu 9 itu kan bareng-bareng mbak Berempat. sholatnya. enggak Iya. berdua, aku sama itu temanku yang satunya yang Enggak berempat Elia, mbak. Oh Elia. iya sama iya. Lanjut lagi tadi sampai sampai sholat isya ya. Hmm. Ini pengalaman pada hari yang ke-9 ya. Iya, 9. Tadi kan Mbak Kim ke-8, ini dilanjut Pas 9. pas hari itu aku telat isya, jadinya isyanya jam 9. Aku Dua sama orang ya? 2 orang. Aku sama temanku yang satu lagi, inisialnya L. L L ya. udah sholat duluan guys. L. Dia itu sholatnya bareng sama Elia. apa? Emang Inisialnya namanya L. ya L. Terus
habis itu L ya sama L kan ya seraya ngomong Ini kita kurang interaksi. ini bicaranya kita sambil bahas pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, Indonesia juga nggak apa-apa. kan di depanku ada kaca jadi aku Kita tuh kalau sholat gak mbaknya iya tempat Potong. tempat kita sholat tuh depannya ada kaca ya mbak ya. Nah itu terus gimana mbak? di depannya kan ada kaca jadinya aku bisa lihat yang di belakangku ada siapa. Kan di belakangku ada Elia itu Kan mbaknya jadi imam. ada di imam Makanya aku tuh ada L iya Iya, si L jadi itu. Indonesia aja mbak. Iya. jadi ada si L itu pakai mukena warna coklat tapi pas rokaat kedua aku kan lihat ke kaca lihat ke kaca di belakangku itu nggak ada Elia tapi adanya itu pakai mukena warna putih Ya ada Elia tapi itu cuman paling nambah satu lagi. tambah Mbak. satu Ah. lagi ada yang pakai Nah, mukena ya warna putih kok ada yang pakai mukena warna putih siapa lagi aku kan gitu ya terus kok mukanya Enggak lama-lama kok transparan nggak gitu, jadi guys. nggak kayak mukena tapi kayak pocong aku gitu kan ya Mukanya transparan ya guys, itu bener-bener ya Nah, terus dia menampakkan diri guys. terus kok waktu kayak mukanya itu hitam nggak berbentuk ya terus Terus? aku kan gugup ya aku takut gugup jadinya rokaat sholat- kedua aku kan langsung salam sholat isya kan Empat harusnya rakaat. empat rakaat. Lah ini tuh 3 rakaat guys langsung Karena kabur. dia itu langsung kabur Iya, aku dia udah takut tahu makmumnya tuh jadi nambah 2. nambah jadi 2. Yang tadi 1 jadinya jadi 2. dua Ya itu pengalaman yang benar-benar. Terus kita paginya cabut ya mbak dari kos-kosan ya. Tanpa pikir panjang langsung pergi Iya, gitu. paginya kita langsung telepon bapaknya terus ngomong pak ini tempatnya Cancel, kayak gini." batal. Bapaknya udah tahu mbak sebenarnya. Tapi nggak dikasih tahu lah Iya, ya. bapaknya bilang kan aku mikirnya mbaknya kan pada sholat jadinya kan ya nggak- sholat emang kan panas tempatnya kan baru mbak, harusnya kalau orang Jawa kan harus diselamatin apa kayak diundang pengajian. Tapi kayak dia gitu. enggak. Enggak, karena dia bapaknya Nasrani kan. Oh. Kayak gitu. Ya itu pengalaman yang paling mengerikan ya mbak ya menurut kita. Itu Tapi bener- ada lagi kejadiannya loh. tuh bener-bener ya Nyata lah bisa nyata. dibilang. Heeh. kita pas pulang 1 minggu itu kan kita Heeh. boncengan ya Kita boncengan. rasanya itu Mbak berat. Novita tuh rasanya kak berat. Aku kan yang boncengin kan, dia masih ya masih nggak bisa Nervous naik lah motor. pokoknya Oh, pikiran. itu ya Allah itu bener-bener menakutkan ya. kita kayak disesatin ya mbak gak sampai rumah gitu kan rasanya lama banget Terus terus kita kayak perjalanan tuh berat banget, bener-bener berat. Nggak taunya udah 2 hari di rumah Mbak Novita ditanyain lah istilah kalau orang Jawa kan nanyain ke orang tua Orang nangkar. yang tahu kayak Kok gitu. ning dukun lah wong tua ya. Iya, tapi kalau kita nyebutnya nggak dukun sih. kayak Kayak- ulama yang kayak- pembuka agama di sekitar situ gitu Itu dia ketempelan kayak apa Mbak, ya si penghuni di pocongnya situ itu. ya Karena aku tuh udah kayak tahu ya Mbak Novita tuh ngerasa dia tuh kayak sendirian gitu Mbak di Menyendiri ya, Mbak? pojokan. Terus elus-elus rambut kayak gini. Si Novita, Mbak Kayak- Novita ya Mbak. Iya, aku udah kan aku sebagai teman ya Mbak nanya kenapa kamu gak kata-kata, kan biasanya kan kita bercanda. Cengkisan lah ya, Heeh. pecicilan lah. Meskipun Nggak tahu. Mbak Novita terlihat pendiam, Iya, dia tuh kayak elus-elus rambut gini Mbak, kayak sikun. aku takut itu- aku kan pas itu ngerasanya aku nggak ngelus-ngelus tapi aku lagi mikir apa gitu itu Mbak Novita kayak Ngeblank. gitu berapa hari? sekitaran seminggu Linglung, Seminggu, linglung iya, gitu iya, ya? hampir Linglung. linglung sih dia di sana. Untung masih terselamatkan ya Iya. Mbak ya. Kalau nggak dia udah kayak Nah, gini begini terus. tarik sih. Semangka. kan namanya juga ketempelan Mbak, mbak kita makan dulu Mbak. Makan dulu Mbak solusinya. Baik, ini aku lanjut sedikit cerita ya, sedikit cerita. Kesimpulan Oke. dari pengalaman Mbak Novita sama Mbak Kim itu Nah, bisa dibuat kalau pelajaran lah ya. kalau cari kos cari asal usul kosnya dulu Oh, jangan jangan- asal ambil Asal ambil terus kita itu harus menjaga apa juga perilaku. perilaku di Perilaku. tempat yang baru Jangan jangan berpe- bersompral Jadi, Nah. jangan berpedoman kayak gini. Kos murah, sementing alpateka. Jadi gitu jangan guys. asal nyari yang murah harus cari asal usul kosnya dulu Pokoknya kita tuh harus
percaya nggak percaya tapi ada Ada, gitu loh. iya. Jadi itu kita jangan Aku awalnya juga gak percaya mbak. Kita tuh Jangan sebagai menyepelekan lah. manusia tuh hidup kita tuh Berdampingan. Berdampingan. sama yang kayak Jadi gitu. tuh Ya, kita itu- emang bener-bener ada. bener-bener ada, alam goib pun juga ada Heeh. ya mbak ya. Dan Ya ini Ya enggak lah mbak. ini sama ini itu pengalaman kita ya Mbak, sangat mengerikan banget. Ya enggak mengerikan tapi dijadikan pembelajaran. pembelajaran untuk lain kali memilih kos yang Yang asal jelas ya, usulnya asal yang usulnya jelas. jelas. Tapi kan tadi dari Mbak Kim sama Mbak Novita kan Ya. kosnya tadi ceritanya kan udah kosnya bagus. Iya bagus Nah, bersih kok mbak, kan Emang baru kan jadi. emang baru jadi karena ya, gitu guys, awal Iya. mulanya ceritanya itu seperti itulah. Jadi buat para pencari kos atau para maba yang mencari kos harus harus cari hati-hati. ya hati-hati, cari dulu Dan buat asal yang usul punya kosnya. pengalaman horor juga bisa komen nanti di bawah. nanti Ditonton, di apa mau kita curhat bareng? Atau mau kita ceritakan ulang. ceritakan ulang ini bersama sosis, kita makan sosis tadi sambil Jangan lupa ya guys, di follow IG aku Linda Kim Linda Kim. 012. Mbak Novita apa Mbak? Enggak usah aku. Oh, dia takut karena udah punya pacar guys. Oh, Iya enggak. guys. Kalau enggak dia cari jodoh ya. Iya Oh, guys. enggak, Kita aku sambil punya makan pacar. dulu sebelum kita penutupan. Jadi Coba itu tadi Mbak, lah. silakan dimakan Mbak. Jadi itu tadi pengalaman paranormal experience kita. Sedikit Iya. cerita dari kita. Sebenarnya Tapi- masih banyak sih. Tapi kalau nggak jelas nggak apa-apa kan? Kan kita Kan ini juga saling belajar, Sharing sharing lah. aja, iya. Kalau kita pengen menjadi seseorang yang langsung sukses, terus pintar dalam itu apa, enggak mungkin. nggak Mbak. mungkin. Kita Semua itu tuh harus berproses, nggak Heeh. kayak mie instan ya. Nah, mie instan aja udah instan, tapi harus diproses dulu. harus diolah dulu ya, Digodok, direbus. digodok, direbus, Kayak baru gitu. dimakan. Ini gitu, guys. nggak terlalu lancar bahasa Indonesianya, masih medok ya mbak. Iya nggak apa-apa, emang kita Nggak apa-apa, kan kita kan aksennya orang Jawa. Orang Jawa ya, kan guys. kita cinta orang Jawa. Justru kita kalau di mana tuh pengen bicara Jawa gitu. Yang orang. penting kita tuh bahasa Indonesia juga tahu, Sopan, Jawa tahu, santun juga. jadi kayak gitu. Ya semoga menghibur cerita kita ya. Oke, terima Ya semoga menghibur lah video kali ini. Oke, terima kasih buat narasumber kita hari ini ya. Narasumbernya ini aja ya mbak. Iya, karena kita itu nggak mau nggak mau terlihat wow, tapi kita itu apa adanya. Ya Iya. inilah kita. Kita Ngapain apa kita adanya. malu gitu loh. Iya, Daripada malu-maluin gitu ya. iya guys. Jadi kita terima kasih buat Mbak Novita sama Mbak Kim karena Iya. udah sharing-sharing cerita pengalamannya yang menarik dan horor dan bisa ambil Hikmahnya. hikmahnya gitu ya. Hikmahnya Iya, guys. itu kalau cari kos milih-milih dulu ya. Mm-mm. Jangan asal terima. Dan karena terima kasih murah. buat para subscriber yang udah setia menonton kita meskipun kita Gini-gini gini-gini aja. aja ya. Tapi kita pokoknya intinya bersyukur banget dan Intinya nama- tuh dan bersyukur kita tuh dengan bersyukur, apa yang ada. guys. Iya, apa Dan yang kita dibuat- miliki kayak gitu. Oh ya udah. Udah ya Mbak, aku tutup Tutup dulu mbak. konten konten Nggak, hari ini. ya. Sekian Pokoknya konten apa dari adanya. hari ini. Sekian dan terima kasih buat para penonton. Kalau Next time, ada banyak oke? salah atau kata-kata yang kurang Kasih saran. berkenan ya Kurang Mbak. jelas, kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, See you ini ya, kita see you tutup. di Jangan video lupa ya di berikutnya. subscribe. Next time kita buat keseruan yang lainnya lah ya. Ini kan Iya. mumpung libur kuliah juga ya. Iya. PPKM. Iya PPKM. Di rumah habis mainnya. semesteran. Ya mainnya ya Gini-gini seadanya aja. aja. Jadi kita tutup. Iya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you See next you. time.